Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di channel Robert Way di Minute with God. Ya, menit-menit bersama Tuhan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan, yaitu mengenai sabar itu mahal. Ya, sabar itu mahal. Saya pikir kenapa sabar itu mahal? Oke, namun sebelumnya izinkan juga saya untuk membagikan sebuah peristiwa yang belum berapa lama ini saya saksikan di sebuah perempatan lampu merah, di mana pada saat itu kita semua termasuk saya sedang antri untuk menunggu lampu hijau untuk melanjutkan perjalanan. Namun entah mengapa di sebelah kiri saya ini dua orang bergoncengan sepeda motor. Pada saat itu lampu masih merah, kita belum hijau. Kira-kira tinggal sekian detik lah, karena timer pada saat itu tidak nyala. Dia langsung, saudara, tancap gas untuk mendahului yang ada di seberang kiri saya sana, untuk yang menuju berbelok ke tempat arah kanan saya. Sehingga apa yang terjadi? Tiba-tiba dari seberang kiri itu ada pickup dengan kecepatan tinggi juga, ingin menyelesaikan, ingin tidak sampai ketinggalan, jangan sampai keduluan lampu merah, sehingga pada saat itu mungkin masih kuning, dia terabas itu lampu merah. Saudara tahu apa yang terjadi? Kecelakaan saudara fatal yang terjadi. Dua orang itu langsung terlempar, dan mungkin pada saat itu banyak sekali yang berkerumun, dan saya kelewat saja karena memang saya masih ada keperluan, sehingga semua orang berkerumun di tengah jalan situ pada apa namanya, pada melihat, ada yang melihat, ada yang segera menolong. Intinya saudara-saudara, sabar, seandainya dia sabar sedikit saja, maka tidak akan terjadi kecelakaan fatal seperti ini. Jadi itulah penting yang namanya kita memiliki sabar, kesabaran. Sabar itu mahal harganya. Saudara, tidak bisa ditebus oleh apapun. Sehingga dalam Amsal pun dikatakan, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Dalam Amsal 16 ayat 32 mengatakan begini, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Saya berpikir, oh, mengapa orang sabar itu adalah seorang pahlawan? Karena sabar itu tidak mudah didapatkan, dan itu harus diperjuangkan terus-menerus, hari lepas hari dalam kehidupan kita. Setiap hari kita diperhadapkan oleh yang namanya sesuatu yang menuntut kita untuk sabar, sabar, dan sabar. Jadi ada sesuatu yang harus kita perjuangkan sehingga kita mendapatkan yang namanya itu sabar. Karena sabar tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya, saudara. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sampai di mana kesabaranku, ya nggak akan sampai dimanapun. Karena kesabaran tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Saudara akan terus berlatih, ujian, melewati ujian untuk mendapatkan yang namanya sabar ini, kesabaran ini. Oleh karena itulah, sabar itu mahal harganya. Kan ada beberapa hal yang harus dikalahkan. Apa saja yang harus dikalahkan ketika kita ingin mendapatkan namanya sabar atau kesabaran? Banyak hal yang harus kita kalahkan. Ego kita, kekuatan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Banyak hal, saudara, kepanikan kita. Oleh karena itulah, firman Tuhan mengatakan, melebihi seorang pahlawan kalau Anda mendapatkan itu. Karena perjuangannya adalah perjuangan yang sukses sekali. Haleluya, saudara. Oleh karena itu pagi hari ini, saya ingin memberikan firman Tuhan ini mengenai sabar. Sabar itu sangat berharga. Kalau kita melalaikannya, kalau kita mengabaikannya, maka hal-hal yang fatal
Sesuatu yang berharga tidak kita akan dapatkan. Tidak akan kita dapatkan. Bahkan hal yang fatal itu yang akan kita terima, saudara. Pada pagi hari ini ada beberapa poin mengenai kesabaran ini. Mengapa sabar itu mahal? Mengapa sabar itu mahal, saudara? Yang pertama, karena apa? Karena sabar itu ujungnya adalah hasil yang sangat berharga yang kita nantikan. Saudara, seorang petani yang sedang menanam di ladang atau di sawahnya, tentu dia dengan sabar menantikan hasilnya. Hasil yang sangat berharga. Di dalam Yakobus 4 ayat 7, di situ ada perumpamaan tentang seorang petani yang sabar. Dia abaikan apa? Dia abaikan rasa lelah, rasa capek, putus asa mungkin, hujan panas, gitu menyakitkan, bukan hanya secara fisik, tapi secara moral, secara pikiran, benar-benar menguras tenaga dan pikiran. Saya berpikir seandainya petani itu menyerah, apa yang didapatkan, saudara? Tidak ada yang didapatkan. Tidak ada sama sekali yang dapat dihasilkan. Tapi karena petani itu dengan sabar menantikan apa yang ditanamnya, apa yang sedang diusahakan, maka pada akhirnya pasti sesuatu yang berharga itu yang akan didapatkan. Ya, oleh karena itu sabar itu mahal harganya. Sesuatu yang berharga yang didapatkan, saudara. Kalau saat ini saudara sedang dituntut untuk bersabar, percayalah ada sesuatu yang berharga yang Tuhan siapkan untuk kita menantikan waktunya Tuhan. Sabar, sabar, dan sabar. Tidak ada jalan lain, saudara. Karena sabar itu sangat berharga. Karena hasil yang didapatkan juga sangat berharga bagi kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua, sabar itu berharga. Karena apa? Karena dengan sabar itulah kita mengalami yang namanya pemulihan. Kita nanti akan mengalami yang namanya pemulihan dari Tuhan. Saudara ingat kisah Ayub? Lagi-lagi kisah Ayub, saudara. Karena kisah Ayub adalah kisah yang dapat kita jadikan standar cermin bagi kehidupan kita sehari-hari. Orang yang percaya pada Tuhan pun dituntut untuk bersabar. Dia begini pada suatu waktu, setelah dia mengalami ujian yang luar biasa dalam kehidupannya. Dia mengatakan begini, apakah di dalam Ayub 6 ayat 11, apakah kekuatanku sehingga aku harus sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Ya, apa sih masa depanku nih? Kok aku disuruh bersabar? Apa yang terjadi, saudara, jika Ayub pada saat itu mengakhiri hidupnya? Apa yang terjadi ketika Ayub sudah menyerah pada saat itu? Ketika kesabaran dia tidak bisa melakukan yang namanya kesabaran. Tentu dia tidak dapat mengalami pemulihan di ujungnya. Betul tidak? Pemulihan yang Tuhan lakukan itu adalah hasil dari kesabaran Ayub untuk menantikan masa depan. Hari depannya yang Tuhan sedang Tuhan sedang rencanakan buat dia. Jadi kalau saudara saat ini juga mengalami hal itu, bersabar. Tuhan menuntut kita untuk bersabar. Tuhan menuntut kita untuk menunggu dan bersabar. Karena Tuhan sedang memproses, sedang menyiapkan pemulihan bagi kita. Walaupun saat ini kita sudah tidak tahan rasanya. Walaupun saat ini mungkin kita sudah rasanya sudah hampir putus asa dan menyerah. Tapi tetaplah saudara, sabar, sabar, dan sabar sekali. Karena pemulihan pasti terjadi pada saatnya nanti. Oleh karena sabar itu mahal harganya. Karena pemulihan yang kita harapkan itu adalah hasil dari kesabaran. Harganya mahal, saudara, dalam hidup ini. Pelajaran yang sangat mahal dalam kehidupan kita. Ketika kita
kita mengalami pemulihan, disitulah kita bisa bagaimana menyaksikan pertolongan Tuhan, menyaksikan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sabar itu mahal. Ketiga, saudara, yang terakhir, mengapa sabar itu mahal? Karena dengan sabar kita bisa memiliki kesempatan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang lebih besar. Ya, memiliki kesempatan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang lebih besar. Saudara ingat kisah Saul pada saat itu di Gilgal, di Mikmas, dia dengan prajuritnya dikepung oleh orang Filistin. Dengan kekuatan 2 kali pasukan yang Saul miliki. Dia dijepit dari segala arah. Sehingga apa yang terjadi? Prajuritnya pada kocar-kacir, ada yang sembunyi di sumur, di perigi, ada yang sembunyi di lubang batu, di gua-gua, bahkan ada yang nekat menyeberangi sungai Yordan, saudara. Sehingga tinggallah Saul sendirian. Dan apa yang terjadi? Saul panik, Saul cemas. Sehingga perkataan pesan daripada Samuel yang mengatakan, tunggu aku untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tunggu aku. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Saul tidak sabar. Dia langsung melakukan namanya korban bakaran kepada Tuhan. Pada saat dia baru saja selesai mengadakan korban bakaran kepada Tuhan, Samuel datang. Apa yang kau lakukan ini? Bukankah sudah katakan, tunggu aku. Dan dia menjawab apa? Pikirku. Ya, pikirku. Begitu juga kita saat ini sering kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku pikirkan seperti ini. Tuhan aku akan lakukan seperti ini. Karena aku pikir. Pakai logika kita, saudara. Sehingga terjadilah namanya ketidaktaatan. Apa yang kemudian Tuhan lakukan? Tuhan menolak Saul untuk menjadi raja. Rencana besar yang Tuhan sudah siapkan bagi Saul dibatalkan. Tidak ada lagi kesempatan bagi Saul. Dia menyesali seumur hidup. Itulah saudara, ketika kita sedang menanti dan Tuhan menyuruh kita untuk bersabar, berarti Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi kita untuk menyiapkan kita menuju rencananya yang lebih besar dalam hidup kita ini. Haleluya. Saudara siap untuk rencana yang lebih besar dalam kehidupan ini, saudara dan saya. Sabar untuk menantikan waktunya Tuhan. Itu kuncinya. Dan itu adalah sebuah ketaatan. Jadi, ada 3 poin. Mengapa sabar itu mahal, saudara? Yang pertama tadi adalah karena sabar itu hasilnya adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Sesuatu yang sedang kita tunggu dan kita nantikan dan sangat berharga dalam kehidupan kita. Kedua, mengapa sabar itu mahal? Karena dengan kesabaran itulah, dengan namanya sabar itu, kita akan mengalami, kita akan memiliki, akan menjumpai yang namanya pertolongan Tuhan pada waktunya. Pemulihan yang Tuhan lakukan, itu adalah suatu hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dan ketiga, saudara, yaitu kenapa sabar itu mahal? Karena dengan sabar kita memiliki kesempatan. Sekali lagi, kita memiliki kesempatan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Haleluya. Sabar saudara, karena sabar itu mahal. Shalom. Tuhan memberkati.